Kandina Jataka. Kisah ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetawana. Kisah mengenai godaan nafsu terhadap seorang biku oleh mantan istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Mengetahui kejadian yang dialami oleh biku tersebut, Guru Agung Buddha berkata, "Wahai biku, karena wanita inilah di kehidupan yang lampau engkau menemui ajalmu dan dipanggang di atas bara api yang berpijar." Mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, para biku kemudian memohon beliau agar menceritakan dan menjelaskan apa yang selama ini tidak diketahui mereka karena kelahiran kembali. Selanjutnya Guru Agung Buddha menjelaskan apa yang selama ini tidak diketahui mereka karena kelahiran kembali. Sekali waktu di kerajaan Magadha, di saat raja memegang kekuasaan di Rajagaha, saat tanaman telah tumbuh, rusa-rusa berada dalam bahaya besar sehingga mereka pindah ke dalam hutan. Saat itu seekor rusa jantan yang tinggal di dalam hutan tertarik pada seekor rusa betina yang datang dari tempat di sekitar pedesaan. Digerakkan oleh rasa cintanya, ia menemani rusa betina itu ketika kawanan rusa itu hendak kembali ke rumah mereka. Rusa betina itu berkata kepadanya, "Tuan, kamu adalah seekor rusa gunung yang benar-benar hanya tinggal di hutan. Lingkungan di sekitar pedesaan penuh dengan bahaya dan risiko. Jadi, jangan bergabung bersama kami, Tuan." Namun, karena sangat menyukai rusa betina itu, ia memilih untuk pergi bersamanya, bukan tetap tinggal di hutan. Ketika mereka tahu telah tiba saat di mana rusa-rusa akan turun gunung, para penduduk Magadha mengambil posisi mereka masing-masing untuk menyergap rusa-rusa itu di tengah jalan. Di antara mereka ada seorang pemburu yang sedang berbaring menanti di jalanan yang akan dilalui oleh rombongan itu. Mencium adanya manusia di tempat itu, rusa betina yang merasa curiga akan keberadaan pemburu yang akan menyergap mereka meminta rusa gunung jantan itu berjalan di depan, sementara ia sendiri mengikuti dari belakang dengan jarak yang lumayan jauh. Hanya dengan satu anak panah, pemburu itu membunuh rusa gunung tersebut. Rusa betina yang melihat kejadian itu kabur secepat kilat. Pemburu itu keluar dari tempat persembunyiannya, menguliti rusa gunung dan menyalakan api untuk memasak daging segar itu di atas bara api. Setelah puas makan dan minum, ia membawa pulang sisa-sisa bangkai yang masih mengeluarkan darah itu dengan cara diikatkan di sebatang galah agar anak-anaknya juga dapat menikmati daging tersebut. Saat itu Bodhisattva merupakan dewa pohon yang menetap di pohon mangga. Ia mengetahui apa yang akan melewati tempat itu. Bukan ayah maupun ibu, namun nafsu itu sendiri yang membinasakan rusa bodoh itu. Nafsu diawali dengan kebahagiaan, namun selalu diakhiri dengan kesedihan dan penderitaan. Kehilangan yang sangat menyakitkan dan 5 bentuk penderitaan dari kemelekatan dan kemarahan
menyebabkan kematian bagi orang lain adalah tindakan yang sangat keji di dunia ini. Nama buruk juga untuk tempat di mana seorang wanita berkuasa dan memerintah, dan nama buruk jika laki-laki menyerahkan dirinya di bawah kekuasaan wanita. Bersamaan itu, saat makhluk dewata lainnya yang berada di hutan itu bertepuk tangan dan mempersembahkan wewangian, bunga dan sejenisnya dengan penuh penghormatan, Bodhisattva merangkai ketiga keburukan itu dalam satu syair tunggal dan menggaungkan suaranya yang merdu di hutan itu saat mengajarkan kebenaran dalam bait-bait berikut ini. Betapa buruknya panah cinta yang membuat laki-laki menderita. Betapa buruknya tempat di mana wanita memegang puncak pimpinan. Betapa buruknya si dungu yang membungkuk pada kekuasaan wanita. Di dalam satu syair tunggal itu terdapat tiga keburukan yang diulang oleh Bodhisattva. Hutan menggemakan kembali apa yang diajarkannya tentang kebenaran dengan penuh keunggulan dan keagungan dari seorang Buddha. Saat ajarannya berakhir, Guru Agung Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, di mana pada akhir khotbah biku yang tadinya menyesal itu mencapai tingkat kesucian sotapanya. Setelah menyampaikan kisah tersebut, Guru Agung Buddha mempertautkan kedua kisah dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut. Guru Agung Buddha berkata, biku yang menyesal itu adalah rusa jantan itu. Istrinya saat ia masih merupakan perumah tangga adalah rusa betina itu. Dan Guru Agung Buddha adalah dewa pohon yang membabarkan kebenaran untuk menunjukkan keburukan dari nafsu atau kesenangan indriawi.